Sobat Masih, balik lagi dengan Naruto Remaga. Nah, seperti biasa Naruto Remaga akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini bertema survival yang menceritakan dua orang, pria dan wanita, yang terjebak di sebuah pulau akibat kapal mereka yang terbakar dan tenggelam. Akankah mereka bisa keluar dan selamat dari pulau itu? Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Film akan dibuka dengan seorang gadis yang terombang-ambing di lautan. Dia berusaha menyelamatkan diri dan segera menepi di pulau terdekat. Setelah dia berhasil, dia tampak kelelahan. Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan gadis ini? Kemudian kita akan kembali ke beberapa hari sebelumnya. Kita akan diperkenalkan pasangan suami istri bernama Jack dan Jenny, dan bersama dengan kedua temannya yang ingin berlibur menikmati hari-hari yang indah dengan sebuah kapal pesiar. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa sebuah kapal. Setelah sampai di kapal itu, Jack langsung bertemu dengan kapten pemilik kapal itu. Tapi tanpa disangka, Jennifer melihat ke arah kapal dan melihat seorang pria muda tampan dengan wajah yang sangat rupawan. Di sini mereka berdua sangat terpana melihat ketampanan dari pria itu. Setelah mereka naik ke atas kapal, sedangkan pria itu ingin mengambil barang-barang milik mereka dan akan dinaikkan ke dalam kapal. Tapi sayangnya muncul seorang wanita yang tiba-tiba membentak dan juga memarahi pria itu. Entah apa masalahnya. Di sini mereka terlihat berdebat dan tiba-tiba wanita itu menampar pria itu. Setelah itu pria itu berusaha untuk menenangkan wanita itu karena kesal. Akhirnya dia tanpa sengaja menampar wanita itu. Setelah itu pria itu pergi menaiki kapalnya karena dia ada pekerjaan yang harus segera dia lakukan. Dan pria ini bernama Manuel. Jack, don't get involved. Di malam harinya Manuel melayani para tamu-tamunya yang sedang makan malam dan minum-minum. Di sini Jack meminta kepada Manuel untuk ikut minum bersama dirinya dan tidak perlu memikirkan apa yang terjadi tadi siang. Tapi di sini Manuel tampak tidak nyaman dengan pertanyaan dari Jack ini dan dia berusaha untuk menolak ajakan minum itu. Kemudian Manuel pun langsung pergi, sedangkan Jack mengatakan kalau pria ini benar-benar kurang ajar. Di lain tempat terlihat gadis yang telah menampar wajah Manuel tengah melakukan sebuah ritual yang sangat aneh. Dia menari-nari di atas sebuah lambang dengan banyak lilin dan foto Manuel. Kemudian dia mengeluarkan sebuah boneka voodoo, boneka yang digunakan untuk mengguna-guna seseorang. Entah apa yang ingin dilakukan oleh gadis ini. Kemudian terlihat Manuel sedang asik membaca buku di tengah dia akan istirahat. Tapi tanpa dia sangka, dia mendengarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sepasang suami istri di sebelah kamar miliknya. Awalnya dia tidak keberatan, tapi lama-lama dia merasa sangat terganggu dengan semua aktivitas yang mereka lakukan. Kemudian di keesokan paginya, Jack dan temannya bersama kapten sedang memancing ikan. Di sini Manuel tampak terlihat sangat lambat dalam mengerjakan tugasnya, yang membuat Jack sedikit kesal dengan kelakuannya. Ditambah lagi, Manuel terlihat sangat tidak sopan. Hal ini langsung disampaikan kepada kapten, dan kapten langsung menegur Manuel yang tengah berada di dapur. Karena teguran itu, entah kenapa Manuel jadi sangat emosional. Dia langsung membantah perkataan dari kapten dan mengatakan di dermaga berikutnya dia akan keluar. Kemudian mereka pun pergi dari dapur. Tak lama berselang, Manuel datang lagi ke dapur untuk mengambil barang miliknya. Dengan kesal, Manuel tanpa sengaja melemparkan sebuah kain ke atas kompor yang membuat kapal itu terbakar. Karena itu membuat kepanikan di seluruh kapal. Kapten berusaha memadamkan apinya, tapi sayangnya apinya terlalu besar. Tidak ada jalan lain, mereka pun harus meninggalkan kapal. Itu yang ada di ingatan dari Jenny. Saat Jenny merenung di tepi pantai sambil menunggu dia diselamatkan, Jenny melihat sebuah bayangan yang berada di air. Setelah dia dekati, ternyata itu ialah kapten. Dia berusaha menariknya ke daratan, tapi sayangnya kapten sudah tewas.
Dia di sini berusaha untuk menyelamatkan kapten, tapi tanpa disangka Manuel berada di belakangnya. Di sini Manuel berusaha menyelamatkannya, tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Kini hanya tinggal mereka berdua di tempat itu. Jenny yang tampak ketakutan dan Manuel berusaha menenangkannya. Kesialan mereka tidak sampai di situ. Malam itu badai pun datang. Mereka diterpa badai. Di sini mereka harus saling menghangatkan diri. Dan di keesokan paginya, Jen masih tertidur pulas di tenda miliknya, sedangkan Manuel sedang mencari sarapannya di lautan. Setelah dia kembali, di sini Manuel berusaha menawarinya makanan, tapi sayangnya Jen tidak terbiasa dengan makanan mentah. Dia protes kepada Manuel. Seharusnya dia bisa membuat api, entah dari korek api, pisau, kayu, apapun yang bisa dia gunakan seperti yang berada di film. Akibat pernyataan dari Jen ini membuat Manuel menjadi sangat kesal, karena dia tahu gadis ini hanyalah gadis manja. Tanpa disangka, Jen meminta maaf atas kelakuannya karena di sini dia sangat panik karena entah berapa lama mereka akan diselamatkan dari tempat terkutuk ini. Daripada duduk termenung, akhirnya Manuel memutuskan untuk membuat rumah sederhana dari bahan-bahan yang bisa dia temukan agar mereka tidak kehujanan ataupun kepanasan. Kemudian di sini Jen tampak mengeluh karena bajunya selalu basah saat dia masuk ke dalam air. Karena itu di sini Manuel memintanya untuk tidak usah mengenakan pakaian dan pakaiannya lebih baik dijemur. Kemudian mereka berdua pun berenang. Di sini mereka berbincang-bincang mengenai banyak hal. Apa yang terjadi pada Manuel kemarin? Kenapa dia bisa ditampar? Di sini Manuel menjelaskan kalau gadis yang kemarin itu hanya ingin menghukumnya saja karena dia telah menghamilinya. Di sini Jen tampak terkejut dan tidak menyangka bahwa Manuel bisa menjadi pria seburuk itu. Tapi di sini Manuel tidak terima dikatakan pria buruk. Bahkan Manuel mengatakan kalau suaminya yaitu Jack sama buruknya seperti kebanyakan orang kaya yang hanya melihat segalanya dari materi. Karena jengah dengan pembicaraan itu, Jen memutuskan untuk pergi dan menyudahi berenangnya. Setelah itu malam pun tiba. Dengan perasaan yang tidak enak, mereka pun pergi tidur. Di keesokan paginya, di saat Manuel akan pergi mencari lobster, di sini Jen terlihat sangat menyesal dengan perkataannya kemarin, dan dia tidak ingin terjadi sesuatu kepada mereka berdua. Terlebih lagi mereka berdua sendirian di tempat ini. Setelah mereka berbaikan, Manuel pergi mencari lobster. Dia menyelam begitu dalam. Setelah lobster didapat, dia bergegas naik ke permukaan. Saat dia sampai di permukaan, dia alangkah sangat terkejut. Ada seseorang yang terdampar di tepi pantai, dan orang itu ialah Jack. Dengan bergegas, Manuel membopong Jack yang masih dalam keadaan hidup untuk segera menemui Jen. Dan Jen pun sangat terkejut melihat suaminya ini masih hidup. Setelah Jack berbaring untuk menyembuhkan lukanya, dia pun tertidur. Kemudian, Jen menemui Manuel untuk berterima kasih telah menyelamatkan suaminya ini. Tapi di sini, Manuel berkata, tadinya dia tidak ingin menyelamatkan, dan tentu saja membuat ekspresi Jen menjadi terheran-heran. Tapi kemudian Manuel mengatakan kalau dia hanya bercanda. Setelah itu mereka pun kembali berenang untuk mencari beberapa kepiting untuk dijadikan makan malam. Di sini, Jack terbangun dari tidurnya dan melihat istrinya dan pria itu begitu akrab. Tentu saja di sini dia terlihat sangat kesal dan dia curiga kalau Jen juga menyukai pria itu. Di saat Jen kembali bersama Manuel, mereka terkejut di saat Jack berhasil membuat api. Di sini Jen berkata, "Bagaimana bisa kau membuatnya?" Awalnya, Jack bercanda kalau dia telah berhasil melakukannya dengan cara menggesekkan 2 batang kayu. Tapi ternyata dia membawa korek api. Kemudian mereka bertiga makan dari hasil tangkapan itu. Tapi terlihat di sini Manuel sedikit kesal dan memilih untuk pergi mencari lobster lagi. Singkat cerita, Jack berusaha untuk memecahkan beberapa kelapa untuk dijadikan air minum, tapi sayangnya dia gagal. Sambil terus menggerutu, Jack mulai menginterogasi istrinya mengenai hubungannya dengan pria itu. Dan entah apa yang dipikirkan oleh Jack, tiba-tiba di saat Manuel lewat, dia menawarkan istrinya untuk ikut bersama dirinya untuk mencari lobster. Ini mungkin adalah tes kecil yang dilakukan oleh Jack untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Manuel dan Jen pergi untuk mencari lobster.
Setelah mereka kembali dari mencari lobster, di sini mereka heran. Kenapa Jack memindahkan tendanya? Dan ditambah lagi Jack mengambil topi dan sepatu dari jasad sang kapten. Hal ini membuat Manuel begitu keheranan melihat tingkah dari pria kaya ini. Kemudian Manuel pergi dan Jen mengatakan dan bertanya apa yang dilakukan oleh Jack, suaminya ini. Di sini Jack berkata kalau dia mencurigai hubungan mereka. Semakin Jen membantah, semakin terlihat jelas kalau Jen berusaha membela diri. Tapi Jen mengatakan dengan tegas kalau dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Manuel. Dan itu hanyalah cemburu buta yang dirasakan oleh Jack. I don't understand why you're not. You're making it up. Where? Yeah, it's in your head. It hurts. Setelah selesai dengan tanggapannya, Manuel langsung menyiapkan makanan untuk Jen dan juga Jack. Tak lama berselang, Jack pun datang dan dipersilahkan makan oleh Jen. Tapi di sini terlihat kalau Jack sangat tidak menyukai Manuel. Apapun yang dikatakan oleh Manuel, Jack seakan meremehkannya, yang membuat Manuel sangat kesal dan bertanya apa maumu. Bahkan saking marahnya, Manuel mengatakan, apakah kau ingin bertarung denganku? Di sini Jack hanya tersenyum dan berkata, apa yang dia inginkan hanyalah dia harus menjauhi Jen, yaitu istrinya. Ditambah lagi kali ini, Jack memiliki pisau yang dia dapat dari jasad sang kapten. Di sini mereka berdua berdebat. Jack mengatakan kalau dia tidak membutuhkan Manuel dan meminta Manuel menjauh dari apinya. Karena sangat kesal, Manuel pun berkata kalau dia tidak membutuhkan itu. Bahkan dia menertawakan Jack yang bahkan tidak bisa berburu dan menangkap hewan buruan satupun. Setelah perdebatan itu, Manuel pun pergi, yang membuat Jen sangat kesal dengan suaminya. Karena dia menganggap hanya dia satu-satunya orang yang bisa menyiapkan makanan untuk mereka. Karena harga dirinya tergores oleh perkataan Jen, dia mengatakan kalau dia akan berburu. Setelah itu, Jack mulai mencari ikan dengan cara menombak. Tidak ada satupun ikan yang dia dapat. Kemudian dia meminta kepada istrinya untuk menemaninya menyelam untuk mencari beberapa kerang, tapi sayangnya dia tidak mendapatkan satupun. Bahkan Jen yang tadinya tidak bisa apapun, dia masih bisa membawa 1 ekor kerang. Tapi dari kejauhan, Manuel yang membawa beberapa ekor ikan terlihat sangat menggiurkan. Tapi Jack dengan harga dirinya, dia memilih untuk mencari ikannya sendiri di karang. Sedangkan Jen akan kembali ke daratan. Di saat di daratan, Jen memecahkan kerang itu. Tapi sayangnya, karena dia tidak tahu cara membersihkan kerang, akhirnya hanya rasa pahit yang dia temui. Di sini Manuel yang melihatnya menjadi sangat kasihan dan mengizinkan Jen untuk mengambil beberapa ikan miliknya. Tapi di sini Jen tidak bisa melakukan itu karena dia sama saja dengan mengkhianati suaminya. Di sini terjadi perdebatan kecil, walaupun pada akhirnya Jen tetap makan dari hasil buruan milik Manuel. Tak lama berselang, Jack pun datang, tapi sayangnya ikan yang dia bawa begitu kecil. Ditambah lagi, Manuel yang datang langsung mengejeknya. Tapi Manuel masih memperingatkan Jack kalau ikan yang dia bawa itu adalah ikan beracun dan sebaiknya mereka tidak memakan itu. The yellow ones! They're poisonous! Nobody asked. You're lying to me? Di keesokan paginya, Jack dan juga Jen mencari beberapa bayi kepiting dan juga bulu babi yang berada di tepi pantai. Tapi kemudian Jack melihat dari tampak kejauhan ada asap yang muncul dari tenda mereka. Jack sadar kalau Manuel telah mencuri apinya. Dia bergegas lari menuju tempat itu dan langsung memaki-maki Manuel yang sedang membakar ikan. Di sini Manuel beralasan kalau abunya tidak sengaja ke sana dan menyalahkan beberapa kayu yang dia siapkan. Tentu saja Jack tidak percaya. Di sini mereka berdua bertengkar dan hampir saja Manuel menyerang Jack. Tapi sayangnya di sini mereka masih bisa menahan walaupun pertengkaran ini akan menjadi semakin hebat. Karena kesal, Jack pun pergi dari tempat itu. Kemudian saat Manuel dan Jen tertidur, tanpa mereka sadari, Jack telah mengambil kacamata renang milik Manuel. Di saat mereka terbangun, Jen mencari di mana suaminya, sedangkan Manuel hanya menatap ke arah Jen. Dan di sini Jen berkata kalau dia tidak bisa berteman dengan dirinya dan meminta Manuel untuk menjauhinya. Tapi di sini Manuel mengatakan kalau dia tidak ingin berteman. Kemudian Jen pergi. Setelah melihat Jack yang berada di lautan, Manuel sadar kalau kacamata renangnya hilang. Dan dia dengan sangat marah berusaha mengejar Jack untuk mengambil kacamata renangnya. Dan Jen pun berusaha untuk memegangi dirinya agar tidak menghabisi suaminya. Tapi karena sudah terlanjur kesal, Manuel malah melampiaskan amarahnya kepada Jen
dan hal yang seharusnya dia tidak lakukan pun dia lakukan. Setelah semuanya selesai, Jane meminta kepada Manuel untuk tidak menceritakan ini terhadap suaminya, dan Manuel pun setuju akan hal itu. Can't say anything. Okay. So why did you do it? Di saat Jack kembali, dia sudah membawa seekor ikan yang cukup besar dan langsung mengembalikan kacamata itu kepada Manuel. Tapi di sini Jack sedikit curiga kenapa Manuel tidak marah. Setelah sampai di tendanya, dia bertanya kepada Jane, apa yang terjadi? Kenapa Manuel tidak marah? Jane menjelaskan kalau tadinya dia mengalami sebuah kegilaan dan bahkan ingin menghabisi Jack. Tapi sayangnya, hal itu tidak terjadi. Hal ini membuat Jack kebingungan. Di tengah kebingungannya, dia menyimpulkan kalau mereka berdua telah melakukan hal yang tidak-tidak, yang membuat Jack begitu marah dan kecewa kepada istrinya ini. Istrinya hanya bisa menangis dan meratap. Kemudian, dengan sangat kasar dan dijambak, Jack membawa istrinya langsung ke hadapan Manuel. Dan kemudian dia langsung pergi dari tempat itu. Di tengah patah hati dan kecemburuannya itu, dan kekecewaannya, dia memutuskan untuk menjalannya sendiri. Dia membuat kacamata renangnya sendiri, bahkan berburu ular. Sedangkan Jane mencari suaminya ke sana ke sini, tapi sayangnya sama sekali dia tidak menemukannya dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Tapi Manuel berkata, daripada dia memikirkan lelakinya itu, seharusnya dia lebih memikirkan dirinya sendiri. Tapi di sini Jane masih tetap mencari suaminya itu. Di lain cerita, Jack saat menyelam menemukan sebuah perahu yang berlubang dan dia berusaha untuk menariknya keluar dari air. Setelah sampai di daratan, Jack langsung menepikan perahu itu yang dilihat oleh Manuel dan juga Jane. Di sini mereka langsung berlari untuk membantu Jack memperbaiki perahu itu. Tapi sayangnya Jack menolak dan dia meminta kepada dua orang ini untuk pergi dari hadapannya. Setelah dia selesai memperbaiki perahunya, dia mengatakan kepada Jack kalau dia akan pergi besok pagi, meninggalkan tempat terkutuk ini. Bahkan di malam harinya, Jack masih saja mengejek mereka berdua. Tapi Jane mengatakan kalau dia hanyalah pria bodoh dan tidak perlu memikirkannya. Daripada itu, kita lebih baik saja berenang. Setelah mereka berenang dan sambil melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan, Jane mengajak kepada Manuel untuk mencuri perahu itu besok dan meninggalkan Jack agar mati di tempat itu. Di keesokan paginya, Jack bersiap-siap untuk pergi dari pulau itu. Tapi sebelum itu, dia harus mempersiapkan perbekalan. Jadi dia berburu ikan lagi. Di saat itulah Manuel dan juga Jane langsung membawa perahu itu pergi dari tempat itu sambil membawa perbekalan. Tapi herannya, Jack mengetahuinya dan dia malah bersikap sangat santai. Tak lama berselang, perahu yang mereka gunakan ternyata bocor. Dan di sini mereka berusaha untuk menambalnya, tapi sayangnya mereka gagal dan perahu itu pun tenggelam kembali. Dengan terpaksa mereka harus berenang ke tepi pantai, sedangkan Jack melihat dua orang bodoh ini dengan tatapan yang sangat puas. Longer than I expected. You tried to kill us, Jack! Ah, fish. Kill him out! Setelah Manuel sampai di daratan, Jack langsung memburunya. Di sini Manuel berusaha lari, tapi sayangnya setelah berenang semalaman, dia tampak kelelahan, yang membuat larinya menjadi sangat lambat. Dan akhirnya, Jack melemparkan tombak itu dan menancap di punggungnya. Di sini Jack langsung ingin menghabisi Manuel, tapi dicegah oleh Jane yang membantunya. Manuel pun berhasil lolos, tapi sayangnya Jane tertangkap. Di malam itu, Jane disekap, sedangkan Jack berpenampilan seperti seseorang yang ingin berperang. Tanpa dia sadari, Manuel sudah mengintai dari belakang dan langsung menghajarnya. Tapi untungnya Jack cepat tanggap dan berhasil menangkis seluruh serangannya. Dan perkelahian pun dimulai. Setelah itu, Manuel melempar Jack ke atas api yang membuat celananya terbakar dan dia terpaksa lari ke dalam air. Hal itu tidak disia-siakan dan mereka berdua pun langsung berlari menuju hutan. Di sini mereka berlari semalaman, begitu pula dengan Jack yang memburu mereka selama semalaman. Tapi kemudian muncul bayangan gadis yang di awal film, gadis yang telah disakiti oleh Manuel.
dia tetap melakukan banyak ritual agar bisa menghabisi Manuel. Di sini Manuel dan Jane terus berlari dan bersembunyi di atas pohon. Awalnya Jack kehilangan jejak mereka, tapi pada akhirnya karena kucuran darah, mereka berdua ketahuan. Di sini Jack langsung melemparkan tombaknya ke arah Manuel yang membuat dia terjatuh. Di saat Jack akan menghunuskan tombaknya, Jane langsung melompat ke atasnya dan berusaha menghentikannya. Di sini Manuel langsung mengambil sebongkah batu yang ingin dia hantamkan ke kepala Jack yang ditahan oleh Jane. Tapi sayangnya akibat ritual yang dilakukan oleh gadis itu dan juga mungkin kurang beruntung, Jack pun terpleset dan dadanya tertembus tombak yang membuat dia mati seketika. 1 tahun pun berlalu. Tiba-tiba ada sebuah kapal yang mendarat di pulau itu. Setelah dilihat, hanya terdapat Jane di tempat itu. Kemudian Jane langsung dibawa pergi oleh orang-orang itu. Tapi dari raut wajahnya Jane tampak panik. Dia takut ketahuan. Selagi kapal itu menjauh, orang-orang sudah tidak memperhatikan pulau itu lagi. Dan tiba-tiba muncul Jack yang selesai berburu. Di sini Jack terlihat sangat senang karena dia berhasil selamat. Tapi sayangnya Jane tidak menghiraukannya dan menganggap Jack adalah pria yang sangat jahat dan dia ingin meninggalkannya mati dan membusuk di tempat ini. Dan film pun berakhir. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Survival Island. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. Good day, wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.